Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam kawan murid semuanya. Halo, selamat malam. Apa kabar? Halo, suara Alhamdulillah baik, ayahnya. Kak. Oke, apa kabar semuanya teman-teman di malam hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, siap. Terima kasih kawan murid dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pertemuan hari ini, di mana di pertemuan hari ini kita kembali belajar membuat proyek menggunakan Scratch Junior dan juga nanti akan membuat proyek menggunakan fungsi dari apa fungsi baru yang terdapat pada Scratch Junior. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keberapa? Ada yang menghitung? Pertemuan keberapa? Ada yang menghitung tidak? 17. 17. Betul sekali. Betul teman-teman semuanya. Pertemuan hari ini tuh kita sudah memasuki pertemuan yang ke-17. Berarti kurang lebih kita tuh sudah belajar bareng tuh selama 4 bulan. Oke, kita sudah belajar di kelas coding itu sudah cukup lama, sekitar 4 bulan. Oke, nah pada pertemuan hari ini atau pertemuan yang ke-17 itu kita sudah memasuki modul yang kelima. Oke, kita sudah memasuki modul yang kelima, di mana di modul yang kelima ini nanti kita akan belajar salah satu fungsi yang terdapat pada Scratch, yaitu pesan atau message. Oke, nah nanti sebelum kita lanjutkan ke materi dan juga ke pembuatan proyeknya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa dulu ya. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah Kak Ena sampaikan, pada pertemuan hari ini atau di pertemuan yang ke-17 itu nanti kita akan belajar fungsi pesan. Oke, nanti kita akan belajar yang namanya fungsi pesan. Nah, kalau pada Scratch Junior, fungsi pesan itu dia gambarnya itu gambar amplop. Oke, gambarnya itu gambar amplop. Nah, kayaknya mau tanya dulu nih, teman-teman, kalau ada suatu, kalau pesan nih, pesan mau kita kirim, kalau ada yang mengirim, berarti ada yang pesan itu kalau ada yang Mengambil. mengirim, berarti ada yang Mengambil. kalau pesan gini, Kak Yana kirim ini nih, Kak Yana kirim pesan WhatsApp nih. Misalnya Kak Yana Terima. kirim pesan WhatsApp ke Kansa. Nah, kira-kira nanti Kansa akan ngapain tuh dengan pesan Kak Yana? Menerima. Menerima, betul. Jadi, kalau kita menggunakan fungsi pesan, itu akan ada yang mengirimkan dan juga akan ada yang menerima. Terima. Betul. Kemudian satu lagi nih, Kak Yana mau mengirimkan amplop warna kuning sama Fatih. Oke, misalnya Kak Yana mau mengirimkan amplop warna putih sama Fatih. Kira-kira nanti Fatih itu akan mendapatkan amplop warna apa? Kak, Kak Yana ulangi lagi ya, Kak Yana ulangi lagi. Kak Yana mau mengirimkan amplop warna putih sama Fatih. Kira-kira nanti Fatih akan menerima amplop warna apa? Warna putih. Warna putih juga. Tapi Oh, misalnya, tapi yes. misalnya, tapi misalnya gini teman-teman. Kak Yana tuh ngirimin amplop warna putih sama Fatih. Tapi Fatih malah ngirim dapat menerima amplopnya warna merah. Kira-kira itu pesannya sesuai atau tidak? Tidak. 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 Kenapa tidak sesuai? Karena warna amplop yang Kak Yana kirimkan itu tidak sama dengan warna amplop yang Fatih terima. Oke, jadi kalau teman-teman mau mengirimkan pesan,
antara pesan yang dikirimkan dengan pesan yang diterima itu harus harus apa? Sama. Sama, betul. Kalau tidak sama berarti itu amplopnya salah penerima atau salah yang mengirimkan. Oke, Bisa gini nggak? kenapa? Ah, Apa? Oke, sip. Apa? Oke, nah, Apa? oke, Apa sip. ini? Ah. Oke, sebentar ya. Oke, nah, jadi kita akan mempelajari fungsi message atau fungsi pesan yang terdapat pada Scratch. Nah, pada pertemuan hari ini, Kak Yana mau menunjukkan terlebih dahulu proyek yang akan kita buat menggunakan Scratch Junior. Oke, Kak Yana izin share screen dulu. Sebentar, sebentar, sebentar. Bentar. Oke, sebentar ya. Kak Yana izin dulu 1 menit, sebentar. Kayaknya ada sesuatu dulu. Sebentar ya. Kak Yana izin dulu 1 menit, teman-teman. Yana Yohana. Oke, sip, teman-teman. Terima kasih sudah menunggu. Sekarang Kak Yana tunjukkan untuk proyek yang akan kita buat pada pertemuan di malam hari ini. Oke, nah dari project yang Kak Ena tampilkan, di sini ada Putri atau ada orang nih, ada perempuan. Kemudian di sini ada kodok atau katak. Kemudian di sini ada kupu-kupu dan juga ada kastilnya. Nah, di sini nanti cara mainnya seperti ceritanya kayak gini teman-teman. Nanti si kodoknya ini dia itu akan bergerak menuju ke si putrinya. Kira-kira kalau kodok bergeraknya seperti apa? Kodok bergeraknya seperti apa? Loncat-loncat. Loncat, betul. Nah, si kodoknya ini dia akan loncat-loncat, bergerak loncat menuju ke si tuan putrinya. Nah, nanti si kodoknya ini dia akan mengirimkan pesan ke tuan putrinya. Nanti kalau si tuan putrinya ini dia menerima pesan, maka dia nanti akan masuk ke dalam kastil. Oke? Jadi di cerita ini yang mengirimkan pesan itu siapa? Kodok atau putri yang mengirimkan pesan? Tadi ceritanya yang mengirimkan pesan itu siapa? Waduh. Kodoknya. Berarti kalau kodoknya yang mengirimkan pesan, yang menerimanya siapa? Yang menerima pesannya siapa kalau kodok mengirimkan? Tuhan Putri. Tuan Putri. Putri. Oke, sekarang coba perhatikan teman-teman. Ini tombol bendera hijaunya akan Kak Yana klik. Nanti lihat dan juga perhatikan apa yang akan terjadi pada animasinya. Oke, Kak Yana klik bendera hijau. Nah, nah, coba si kodok ini dia ngirimin pesan apa tadi? Tadi tulisannya apa? Ya udah sampai. Halo, aku sudah sampai. Nah, kalau si kodoknya ini sudah mengirimkan pesan ke Tuan Putrinya itu akan masuk ke dalam kastil. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Tidak. Oke deh, kalau tidak ada, sekarang kita mulai untuk bikin proyeknya. Oke, sebentar. Oke, silakan teman-teman sambil dibuka Scratch Juniornya. Kita mau bikin project. Silahkan ikutin instruksi yang Kak Yana sampaikan. Kalau nanti ada yang tertinggal atau Kak Yananya kecepatan, nanti boleh silahkan disampaikan atau bilang sama Kak Yana. Gitu ya. Nanti kemudian di sesi terakhir,
itu silakan teman-teman untuk share screen project-nya biar nanti kita bisa cek bareng-bareng, gitu ya. Oke. Semuanya sudah siap bikin project-nya? Sudah siapkah? Oke, sip. Kalau sudah siap, kita mulai ya. Nah, yang pertama, silakan teman-teman kumpulkan sprite-nya terlebih dahulu, kemudian tambahkan background-nya. Oke. Nah, kita hapus dulu sprite tick-nya. Tadi sprite-nya ada apa saja yang kita butuhkan? Ada Puan Putrinya. Oke, kita masukkan dulu. Kemudian silakan cari sprite Tuan Putrinya. Oke. Kemudian tadi ada siapa? Ada kodok ya? Oke, kita masukkan lagi sprite atau karakter kodoknya. Oke. Kemudian yang ketiga, itu teman-teman boleh menggunakan kupu-kupu, boleh menggunakan burung, yang penting sprite-nya itu dia bisa terbang. Oke, boleh pakai kupu-kupu boleh, mau pakai apa namanya burung juga boleh. Kalau Kak Yana mau pakai yang kupu-kupu aja. Itu dulu. Oke, sekarang kita tambahkan sprite kastilnya teman-teman. Isi dulu dua gitu. Nah, kalau sprite kastilnya itu tidak perlu diprogram nanti. Jadi yang diprogram itu hanya Tuan Putri, Kodok, dan juga tambahan sprite yang bisa terbang. Oke, kita tambahkan dulu sprite kastilnya. Oke, Kak Yana pakai dua biar kelihatan ininya apa, kelihatan susunannya. Oke, sip. Silakan teman-teman dilengkapi dulu sprite-nya. Oke, silakan dilengkapi dulu sprite-nya, kemudian atur posisi si karakter atau sprite-nya. Kok kehapus? Nah, kayak gini. Silakan atur-atur dulu posisinya. Nah, kayak gini. Oke, Kak Ena kasih waktu 2 menit untuk melengkapi sprite dan juga background-nya ya. Kalau background-nya itu boleh bebas. Yang penting sesuai sama temanya. Nah, kayak gini. Oke, silakan 2 menit untuk melengkapi sprite dan juga background-nya. Kak Ena izin minum dulu. Ayo, Apa? kamu tuh belum besarin. Nggak bisa, segitu aja. Anak kecil. Yang besar ini. Hah? Gak kelihatan. Yang petunjuknya apa kelihatan? Nggak bisa. Itu aja. Kok bisa? Segini. Halaman. Oke, sip. Semuanya sudah selesai melengkapi sprite dan juga background-nya. Sudah lengkap? Atau ada yang masih menambahkan?
Oke, kalau masih ada yang mau nambahkan, silahkan ditambahkan dulu sebelum nanti kita masuk ke programnya. Oke, semuanya sudah siap untuk bikin projectnya? Untuk bikin project, untuk bikin codingnya? Oke deh, kalau sudah siap sebentar Kak Ena cek dulu. Oke, sip. Sekarang kita mau bikin programnya terlebih dahulu. Oke. Nah, program yang akan kita buat ini yang pertama adalah si kodoknya terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa si kodoknya yang harus kita buat programnya terlebih dahulu? Karena di sini nanti yang akan mengirimkan pesan itu adalah kodoknya terlebih dahulu. Oke. Nah, kita klik dulu sprite kodoknya atau frog. Kemudian ini kan kodoknya terlalu besar nih. Nanti Tuan Putrinya ketakutan kalau kodoknya terlalu besar. Kita kecilkan terlebih dahulu ukurannya. Oke, ada yang masih ingat nggak cara memperkecil ukuran sprite itu pakai apa? Ada yang masih ingat nggak cara ngecilinnya pakai apa? Bloknya yang warna apa? Ungu. Warna ungu, betul. Pilih yang mana nih? Yang orang Sering. sering, betul sekali. Oke, kita masukkan program yang sering. Oke, kemudian silakan teman-teman klik blok stringnya sampai si kodoknya ini ukurannya itu mengecil sesuai keinginan. Satu, dua. Nah, kayaknya cukup dua kali saja. Oke, nah jadi si kodoknya ini ukurannya tidak terlalu besar. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, seperti biasa, kita aktifkan terlebih dahulu bendera hijaunya, biar nanti bendera hijaunya bisa kita klik. Oke, kita aktifkan dulu bendera hijau menggunakan blok warna kuning. Kita masukkan bendera hijau. Oke, nah sekarang Kak Yana mau menyembunyikan si sprite kodoknya terlebih dahulu. Jadi kalau nanti kita klik bendera hijau, sprite kodoknya itu nggak akan langsung muncul, tapi dia bersembunyi dulu beberapa saat. Pertama, kita atur dulu kecepatannya. Klik blok yang warna kuning, kemudian tambahkan program set speed. Yang ini nih. Tambahkan program yang set speed. Nah, kemudian di sini set speed-nya itu ada tiga kecepatan, teman-teman. Ada yang sebelah kiri ini pelan, tengah-tengah ini sedang, kemudian sebelah kanan ini dia cepat. Nah, Kak Yana mau apa namanya? Dia menghilang, kemudian dia muncul itu cukup cepat. Kak Yana ganti pakai yang sisi sebelah kanan. Oke. Nah, selanjutnya, blok program apa yang kita gunakan untuk menyembunyikan sprite? Warna apa? Untuk menyembunyikan sprite Ungu. warna ungu, betul. Pilih yang mana, Bagas dan juga teman-teman, kalau untuk menyembunyikan sprite? Hai. Hide, betul sekali. Kita masukkan program hide yang ini ya, yang orang gambar orangnya ini dia tidak terlihat. Kita masukkan. Nah, di sini si kodoknya itu dia akan menghilang beberapa saat. Berarti kita harus membutuhkan program apa? Prime. Time, betul. Kita masukkan blok yang warna kuning, warna orange. Pilih yang gambarnya itu gambar jam. Nah, oke. Dia itu akan menghilang. Beberapa saat baru dia akan muncul. Kalau muncul, kita tambahkan program yang warna ungu. Kalau bersembunyi itu hide. Kemudian kalau dia muncul itu adalah show. Show. Oke, sip, betul sekali. Oke, sampai sini bisa diikutin dulu ndak? Bisa. Nah, oke. Rafael bisa ikutin Kak Yana? Rafael bisa ikutin Kak Yana ndak?
Oke, sepertinya Rafael sedang fokus. Oke, nanti akan Kak Ena cek ya di bagian sesi terakhirnya. Nah, sekarang ini kan kita sudah atur nih kemunculan si kodoknya. Sekarang kita mau tambahkan program untuk dia bisa loncat. Oke, kita tambahkan program move. Kemudian kita masukkan program yang move-nya itu ke kanan. Nah, move-nya ke kanan. Kemudian kita tambahkan program biar dia bisa loncat, yaitu program hop. Yang ini nih. Yang panahnya itu dia ke atas, kemudian dia turun ke bawah lagi. Oke. Nah, karena jarak dari si kodok ke si Tuan Putrinya ini cukup panjang, jadi nanti silahkan diganti untuk yang gerak ke kanannya kita tambahkan. Kalau ini satu, berarti Kayana mau tambah jadi 4 dulu deh. Nanti kalau kurang ataupun lebih nanti kita atur kembali. Oke, sekarang, nah kita tambahin lagi program ke kanannya. Program ke kanannya tambahin, kemudian tambahkan program hop lagi. Kita ganti kanannya jadi 4. Oke, sampai sini bisa diikutin? Kalau Kak Enanya kecepatan bilang ya. Oke. Sip, aman? Aman ya? Oke deh. Nah, tadi dari project yang Kak Ena tunjukkan, si kodoknya ini, kalau dia sudah sampai di dekat si Tuan Putrinya, tadi kodoknya bakal ngapain? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak kodoknya bakal ngapain? Ngomong. Akan ngomong. Kalau dia berbicara, berarti tambahkan program warna apa? Kalau pengen dia berbicara. Oren. Bukan. Biar dia bisa Pink. berbicara. Hmm? Ungu. Ungu. Betul, ungu. Kita tambahkan program yang ungu, pilih yang program say. Ini nih. Nah, ini adalah program say yang kita gunakan untuk memunculkan tulisan pada sprite-nya. Sekarang kita ganti teman-teman nih tulisannya. Diklik ganti nih. Silakan misalnya halo, aku sudah sampai misalnya. Silakan kata-katanya atau teksnya boleh diganti ya. Oke, silakan diketik. Nah, kalau dia sudah berbicara, dia bakal ngapain tadi si kodoknya? Setelah dia berbicara bakal ngapain? Biar si Tuan Putrinya masuk ke dalam kastil, mengirimkan pesan. Kalau mengirimkan pesan, amplopnya terbuka atau tertutup kalau mengirimkan pesan? Terbuka. Yo, terbuka atau tertutup? Kayaknya mau kasih amplop sama Bagas, amplopnya harus Kayana tutup, harus Kayana buka. Kalau Kayana mau ngasihin amplop, Oke. tertutup. Tertutup. Betul sekali. Tertutup. Nah, kemudian silakan teman-teman boleh diganti warna amplopnya ya. Warna amplopnya silakan diganti. Misalnya Kak Ena pakai warna, sorry. Nah, ini program untuk yang si kodoknya sudah selesai karena dia bekerja atau memainkan programnya itu sampai dengan dia mengirimkan pesan. Oke? Bisa diikutin dulu sebelum Kak Ena lanjutkan ke program yang lain? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Kita masukkan program Tuan Putrinya.
Kemudian kita rubah ukurannya lagi pakai program yang warna ungu, pilih yang string. Biar nanti si Tuan Putrinya ini bisa masuk pas ukurannya itu sama si pintu kastilnya. Oke, segini cukup. Kekecilan. Nah, segini aja. Oke. Nah, sekarang, kok beda ya? Sebentar. Oh, ini dia. Sekarang, tadi kan si kodoknya ini mengirimkan amplop. Berarti si Putri ini akan apa? Mengirimkan lagi atau menerima kalau tadi dikirimin sama si kodoknya? Menerima. Menerima. Menerima itu dia amplopnya yang terbuka. Oke. Kemudian, amplopnya ini silahkan warnanya itu disesuaikan dengan warna amplop yang dikirimkan oleh kodoknya. Kayak tadi, Kak Yana ngirimin amplop warna merah ke Fatih. Berarti Fatih itu akan menerima amplop warna merah juga. Nah, karena tadi Kak Yana di sini mengirimkan amplopnya warna merah, berarti kita masukkan lagi di sini, rubah jadi warna merah. Oke, kita tambahkan program pengaturan set speed. Nah, ini nanti si Tuan Putrinya akan muncul. Kita atur dia pelan dulu. Kemudian kita tambahkan program untuk memunculkan sprite-nya. Oke, baru kita atur lagi kecepatan. Nah, kalau ke yang pertama, nih yang pertama, ini kecepatannya itu pelan. Kalau yang kedua, ini kecepatannya itu sedang. Oke. Nah, si Tuan Putri ini, dia akan masuk ke dalam kastil. Berarti dia geraknya itu ke arah mana kalau pengen masuk? Kiri, kanan, atas, bawah? Atas. Ke atas, betul sekali. Kita tambahkan program move yang warna biru ke arah atas. Nah, kita ganti nih. Jangan satu langkah, kalau satu langkah dia belum bisa masuk. Kita ganti jadi 4 misalnya. Nanti kalau kurang ataupun kelebihan, nanti teman-teman boleh diganti lagi nilainya. Kalau Tuan Putrinya sudah masuk ke dalam kastil dan pintunya ditutup, kita bisa lihat nggak dari luar? Nggak bisa ya? Oke, berarti kita harus sembunyikan. Sembunyikan si Tuan Putrinya kalau dia sudah ada di dalam istana atau kastil. Nah, kalau kita tambahkan program hide, berarti nanti Tuan Putrinya itu akan tidak terlihat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu ndak? Atau ada yang tertinggal? Aman? Ada. Ada apa tuh? Ada ndak? Ada yang mau tanyakan dulu ndak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke deh, sip. Nah, sekarang di sini sprite yang belum kita program itu adalah sprite butterfly atau sprite burung yang teman-teman tambahkan. Oke, sekarang Kak Yana kasih waktu 5 menit. Teman-teman, silahkan bikin program untuk sprite butterfly. Burung. Kenapa, Fatih? Kenapa, Fatih? Oke, kalau nggak ada, Kak Yana lanjutkan ya. Silakan teman-teman tambahkan program untuk sprite butterfly ataupun sprite burung yang tadi teman-teman tambahkan. Oke, Kak Yana kasih waktu 5 menit untuk membuat program tambahan butterfly ataupun kupu-kupu butterfly ataupun burungnya. Oke? Sip, kalau tidak ada yang tanyakan silahkan dilengkapi dulu untuk program butterfly ataupun burung. Oke, silahkan berkreasi, geraknya boleh bebas, pengen dia terbang naik turun boleh, pengen dia cuman bergeraknya lurus terus-terusan juga boleh.
Kalau dia pengen geraknya itu ke atas terus juga boleh. Terus kalau pengen dia terbangnya ke atas, ke bawah dan bolak-balik juga boleh. Oke, silahkan. Selamat berkreasi. Oke, silahkan berkreasi. Nanti di terakhir, di sesi terakhir, itu teman-teman diminta untuk menampilkan proyeknya. Alhamdulillah. Tujuh belas. Nah, yang ini. Oke, 2 menit lagi untuk berkreasi. Nanti setelah ini, teman-teman diminta untuk menampilkan hasil kreasinya ya. Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah jam 19.40. Ada yang mau menunjukkan hasil karyanya duluan? Brili. Oke. Oke. Ya, tiga. Oke, sebentar ya, Brili dulu. Oke, silahkan Brili. Oke, boleh Brili di ini dulu diklik full screen-nya. Oke. Oke, sip. Udah bagus. Sip. Terima kasih Brili. Boleh di start share. Caca. Oke, sip sebentar ya. Oke, selanjutnya tadi Fatih. Boleh Caca. silakan Fatih.
Oke, sip. Silahkan diklik bendera hijaunya. Oke, sip. Bagus nih kupu-kupunya. Oke, oke, sip, Fatih. Terima kasih, udah bagus. Terus kakak. Oke, Caca. oke, sebentar ya. Haknya mana? Oke, silakan Caca. Boleh, Ca? Ketujuh. Oke, boleh, Ca, di full screen kan dulu. Tujuh. Oke, diklik bendera hijaunya. Kamu, kamu, kalau sama Coba, Ca. kamu, Kak Yana mau lihat ini program ininya, program yang kupu-kupunya dulu, Caca. kamu, kalau namun kok ya Oke, tidak oke, sip. Cukup bagus, Caca. Terima kasih. Oke, siapa lagi? saya Bagas. Oke, sebentar. kirim Oke, silakan Bagas. diulang Oke, di full screen kan dulu, Bagas. Oke, 19. diklik bendera hijaunya. Coba. Oke, oke, sip. Gak apa-apa, udah bagus. Si kupu-kupunya dia lurus. Set. Oke, sip. Gak apa-apa. Sip, terima kasih. Bagas, kalau si kupu-kupunya pengen bisa naik ke atas, main program ke atasnya. Itu kan baru ke kanan. 17 sih. Oke, silahkan Joska. 17 kurang 18 kan. Inilah akun belajar. Oke, silahkan diklik bendera hijau. Wah, kupu-kupunya kenapa tuh? Oke. Oh, oke. Sip, udah bagus Joska. Oke. Yuk, akun belajarnya. Akun Oke. Kemudian Alkansa, boleh silahkan Kansa. Oke. 19 bisa toh? Kansa bisa menunjukkan hasil karyanya. Bismillah. Diulang 19 Oke, kali. silahkan diklik bendera hijaunya. Bener kan? Harus 20 tuh, Bi. Oke, Harus bendera hijaunya 20. diklik. Oke, sip. Yes. Udah bagus. Oke, silahkan Rafael. Oke, untuk teman-teman yang Berapa? proyeknya Untuk teman-teman yang proyeknya sudah selesai, silakan masuk ke akun belajarnya. Oke, untuk teman-teman yang sudah selesai mengerjakan proyeknya dan sudah Kak Ena cek, silakan masuk ke akun belajarnya, kemudian kerjakan yang nomor 17. Hanya Belum ada kebuka Kak Yana. Belum kebuka. di refresh lagi Ayah, udah Kak Ena bukakan. Di refresh lagi. Oke, silakan Rafael. Oke, boleh di full screen kan dulu Rafael. Rafael ini kok programnya ini ya, beda sama yang tadi Kak Yana. Coba di play dulu, kita lihat.
Diklik dulu bendera hijaunya. Kan? Ini programnya tidak lengkap, Rafael. Oke, enggak apa-apa. Nanti Kak Ayano, programnya beda semua nih. Oke, enggak apa-apa. Nanti Kak Ayano kirimkan rekamannya. Silakan nanti Rafael ikutin rekamannya ya. Oke, silakan dikerjakan dulu untuk yang nomor 17-nya ya. Hanya ada dua soal. Masing-masing soal itu hanya bisa Udah, Kak. dikerjakan dua kali salah, nanti tidak bisa dikerjakan kembali. Kayaknya sudah. Oke, Kak, sudah, Kak. oke. Bentar ya. Nah, untuk yang nomor satu, ini teman-teman diminta untuk melengkapi programnya. Di mana program yang diminta itu adalah dia akan dimulai saat pesan diterima. Nah, kalau pesan diterima, tinggal cek aja amplopnya terbuka atau tertutup. Gitu ya. Kemudian untuk yang nomor dua, teman-teman diminta untuk menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Oke? Sip, silahkan dikerjakan dulu sambil Kak Yana cek yang tadi sudah selesai. Oke, Alkansa sudah selesai, Joska juga sudah selesai. Duh, pedih. Oke, Alkansa sudah, Joska sudah, Bagas juga sudah. Oke, silakan untuk Rafael. Rafael dan juga Caca, silakan masuk ke akunnya, kemudian kerjakan yang nomor 17 ya. Soalnya nanti kalau tidak mengerjakan, ini absennya merah. Oke. Oke, sip. Untuk yang masih mengerjakan, silakan nanti dilengkapi saja. Untuk yang nomor satu dan juga nomor duanya, aktivitasnya sudah Kak Yana bukakan. Oke, jangan lupa setelah login, kerjakan yang nomor 17-nya. Oke, karena waktunya juga sudah habis, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Kak Yana tutup? Oke deh, kalau tidak ada, kita foto bersama dulu. Oke, semuanya lihat ke kamera. Silakan berpose. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar Kak Ena simpan dulu. Sekali lagi, semuanya lihat ke kamera lagi. Silakan diganti posenya. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih ya. Oke, untuk teman-teman yang masih mengerjakan atau belum selesai mengerjakan lessonnya, silakan dilanjutkan. Nanti akan Kak Yana cek hasil pekerjaannya setelah Zoom ini berakhir. Oke, karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Oke, mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini, ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Min, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di pertemuan malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk ayah bunda sekalian yang sudah mendampingi. Selamat beristirahat, selamat tidur. Tidurnya jangan kemalaman ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Ena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Dan terima kasih.